Halo teman-teman, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu tanam paksa dan menceritakan sejarahnya. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Sistem tanam paksa di Indonesia. Sistem tanam paksa adalah aturan di masa penjajahan Belanda, di mana penduduk Indonesia harus menyediakan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman produksi untuk kepentingan ekspor, atau harus bekerja paksa di perkebunan milik Belanda. Hasil panen ini harus diserahkan kepada kerajaan Belanda. Pada masa tersebut yang berwenang adalah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut dengan kultur stelsel. Istilah kultur stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman, sistem budidaya, atau sistem budidaya. Kultur stelsel adalah kebijakan tanam paksa yang berarti rakyat Indonesia wajib menanam tanaman ekspor yang laku untuk dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan kultur stelsel dengan sebutan tanam paksa karena pelaksanaannya dilakukan dengan pemaksaan. Van den Bosch adalah orang yang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 hingga 1834. Beberapa tujuan sistem tanam paksa diantaranya adalah untuk memperbaiki ekonomi Belanda yang mulai terpuruk akibat kalah dalam pertempuran. Kemudian yang kedua, melakukan tanam paksa di tanah jajahan untuk dijual di pasar dunia. Kemudian yang ketiga, kaum pribumi dimanfaatkan tenaganya dan diperas untuk kerja rodi. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanam 1/5 dari tanahnya untuk kemudian menyerahkan hasil ladang kepada Belanda. Penyimpangan sistem tanam paksa adalah semakin bertambahnya penggunaan lahan sampai mencapai setengah bagian lahan. Selain itu, tanah yang awalnya digarap petani pribumi dan telah dibebaskan dari pajak pada pelaksanaannya tetap saja dikenai pajak sewa tanah. Hasil penjualan tanaman-tanaman tersebut juga harus diserahkan kepada Belanda. Agar sistem tanam paksa berjalan dengan lancar, pemerintah Hindia Belanda memberikan peran penguasa pribumi seperti kepala desa maupun bupati sebagai penggerak petani penghubung dengan pemerintah Belanda. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan bonus kepada peran penguasa pribumi. Tanam paksa boleh dibilang merupakan era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda di Indonesia. Sistem ini bahkan jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Di dalam praktik sistem tanam paksa terjadi penyimpangan dari kebijakan-kebijakan Hindia Belanda. Beberapa penyimpangan yang terjadi diantaranya adalah pelaksanaan sistem tanam paksa memakai seluruh bagian tanah petani. Petani tetap dikenakan pajak atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor. Tenaga sukarela ternyata dilaksanakan secara paksa dan melebihi waktu yang sudah ditetapkan, dan tak jarang mereka bekerja jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak sempat menanam padi untuk kebutuhan. Dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini menimbulkan berbagai dampak kerugian bagi masyarakat Hindia Belanda yang kini dikenal dengan nama Indonesia. Mereka harus menanggung kebutuhan hidup pemerintah Belanda. Masyarakat tidak hanya mengorbankan harta tapi juga tenaga bahkan nyawa. Masa itu dinilai sebagai salah satu periode terkelam dalam sejarah Indonesia. Sistem tanam paksa kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya UU Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan di Indonesia.